Nggak diizinin touring sama istri? Tenang, tipsnya cuma satu. Ajak sekalian. Biar dia ngerasain sendiri serunya touring jauh naik motor. Hehehe. Halo guys, selamat datang di vlog pertama gue, Mas Kentus si SPKLU Hunter. Mungkin masih banyak yang belum kenal sama gue. Gue ini biasa berkeliaran di TikTok guys. Nah, di video kali ini gue mau review SPKLU dari Jalan Raya Bogor sampai Puncak Pas. Start perjalanan kita mulai dari ULP Cimanggis. Di PLN ULP Cimanggis. Ini pemberhentian pertama ya di Jalan Raya Bogor. Ini ngecas ada AC tipe 2. Di sini harusnya ada 2 AC tipe 2, tapi yang satu rusak, jadi bisa cuma pakai satu nih. Kalian di sini kalau nggak punya konverter, bapaknya tuh nyediain. Tapi saran dari gue mendingan kalian punya sendiri, bawa sendiri untuk perjalanan jauh. Nah, ULP Cimanggis ini bisa jadi checkpoint pertama kalian untuk teman-teman yang dari ujung Jakarta yang mau lewat Jalan Raya Bogor. Nanti dari sini kalian bisa ngecas lagi di PLN ULP Cipayung Bogor. Oke? Oke, just info ya teman-teman, untuk PLN itu atau SPKLU buka 24 jam. Jadi kalian mau ngecas jam berapa aja itu bisa banget. Untuk tempat istirahatnya ada di sini, kalian bisa ngecas juga device kalian di situ. Atau kalian bisa istirahat di sebelah sana, dekat security. Nah, itu juga AC tipe 2, cuma infonya kemarin lagi rusak ya, jadi nggak bisa dipakai. Jadi kalian datang langsung ke sini aja. Nah, lokasinya itu nih, dari sana arah Jakarta, patokannya tuh kalau kalian udah Family Mart sebelah kanan, pelan-pelan ke arah Jalan Raya Bogor. Nah, ke arah Bogor, ini ke arah Jakarta. Dia ada sebelah kiri. Patokannya tuh dari Cheese, Kopi Kenangan sama Family Mart. Kalian kalau udah ketemu Family Mart pelan-pelan aja, Kopi Kenangan makin pelan, Metro Cheese apalagi langsung belok kiri. Ya, ini dia. PLN ULP Cimanggis. Ah, ini ada pelangnya guys, jadi aman tuh. Saat masuk langsung sana aja tuh, ngecas di sebelah sana. Nah, enaknya di sini tuh di samping tuh ada warteg guys. Jadi kalau kalian nyampe sini pagi-pagi kayak gue gini belum sarapan, bisa ngecas perut dulu nih di warteg. Let's go. Jadi ini kan PLN-nya nih. Set, sebelah sini ada warteg guys. Ayo kita pesan. Mbak, mau makan? Nggak apa-apa, namanya sarapan. Tapi piringnya aku bawa ke PLN nggak apa-apa ya? Nanti aku bawa balik lagi. Mau tongkol berarti? Iya. Sama tahu deh. Iya, sama tahu. Nah, ini namanya sarapan with a view guys. Oke, gue makan dulu guys, nanti lanjut lagi. Dah, ciao. Nah, setelah baterai sudah penuh dan perut juga sudah terisi, waktunya kita melanjutkan perjalanan guys ke pemberhentian selanjutnya, pemberhentian kedua UP3 Bogor. Dari ULP Cimanggis ke UP3 Bogor itu jaraknya kurang lebih sekitar 25 km dan bisa ditempuh dalam waktu 40 sampai 45 menit jika lancar jalanannya. Kalau macet beda lagi ya guys. Nah, ini kita udah sampai di UP3 Bogor. Selamat datang di UP3 Bogor. Yuk kita review. Oke, PLN kedua itu ada di UP3 Bogor. Nah, gue lagi ada di UP3 Bogor, kurang lebih ini dia. Ini untuk SPKLU roda 2 dan di sebelah sini SPKLU yang mobilnya guys. Ada apa aja di sini? Langsung kita lihat. Kita ada di UP3 Bogor. Nah, untuk SPKLU-nya tuh ada di sebelah kiri. Itu tuh ada ultra fast charging dan AC tipe 2. Jadi bisa untuk 3 mobil sekaligus guys. Kita cek. Cuma sayangnya saat ini tuh lagi pada rusak guys. Nih. Ini tuh pada rusak semua. Nanti sedang perbaikan. Ini juga SPLU-nya ada 2. Paling pakai SPLU. Kayak gitu sih. Nah, ini ada AC tipe 2 dan itu ultra fast charging ya.
yang DC, jadi motor nggak bisa. Kalau ini bisa pakai yang AC 2 terus konverter. Ini SPLU nya ada 2 guys, cuma SPLU motornya lagi rusak. Oke, kita lanjutin aja perjalanan langsung ke ULP Cipayung. Let's go. Karena SPKLU roda 2-nya banyak yang error dan dirasa baterai kita juga masih cukup, jadi kita mutusin buat lanjutin perjalanan nih dari UP3 Bogor ke ULP Cipayung yang di Jalan Raya Puncak. Nah, tapi ternyata infonya memang hari itu SPKLU roda 2 tuh sedang ada pemadaman atau bisa dibilang maintenance lah ya. Oke, lanjut. Dari UP3 Bogor ke ULP Cipayung Jalan Raya Puncak itu sekitar 19 km guys. Estimasi waktunya kurang lebih 30 menit sampai 40 menitan kalau lancar. Nah, ini gue dilewatin Tugu Kujang, Kota Bogor. Lanjut terus ke arah atas ya guys. Sebenarnya gue rasa ini tuh masih banyak di sini SPKLU yang tersembunyi. Ya udah, kita lanjut dan akhirnya perjalanan ini gue nemu kendala pertama gue setelah melewati Pasar Ciawi. Soalnya iya, ketemu juga sama si merah, lampunya nyala, baterai tinggal 16%. 2,5 kilo lagi, kita lagi ada di Ampera. Iya, jadi tinggal 2,5 km lagi kita harus ngeres karena overheat. Sebenarnya tandanya udah muncul di Pasar Ciawi tapi masih bisa jalan dan harus rest di pemakan Ampera tadi. Nah, setelah cooling down kita jalan lagi ke ULP Cipayung yang ada di Jalan Raya Puncak. Kondisinya tuh saat itu macet dan terik sekali pagi itu, jadi panas ditambah macet, jadi gampang overheat guys. Dan ini di luar dugaan karena kita lupa bahwa hari itu tuh libur terakhir anak sekolah, jadi ramai sekali Jalan Raya Puncak. Ini kita udah sampai, langsung aja kita review. Oke guys, akhirnya kita sampai di pemberhentian ke berapa ini? Kedua di ketiga di ULP Cipayung. Nah, sebenarnya dari Jakarta bisa langsung ke sini guys. Cuma karena gue tadi non persiapan ya, berangkat tuh masih 30%-an, jadi ngecas dulu di Cimanggis. Terus kan sekalian mau nge-review untuk SPKLU yang ada di Jalan Raya Bogor sampai ke Puncak. Jadi mampir dulu di UP3 Bogor. Ternyata di sana ada error. Dan fun fact-nya, hari ini pun di sini untuk roda 2-nya juga error. Ternyata di aplikasi PLN Mobile tidak terdeteksi untuk roda 2-nya. Jadi kayak lagi ada error gitu, maintenance atau apalah, nggak ngerti. Nah, ini gue lagi ada di ULP Cipayung. Jadi istirahat dulu. Baterai sekitar 11%, tadi sisanya nyampe sini. Untuk overheat, sempat overheat di daerah Ciawi itu 2 kali, tapi sebentar-sebentar. Nah, overheat ketiga itu tadi di rumah makan Ampera. Akhirnya gue minggir dulu buat dinginin. Itu baterai sekitar 16%. Jadi dari Ciawi sampai sini ULP Cipayung itu pure pakai mode D yang di bawah 22% tuh, yang kedip gitu. Nah, sekarang kita mau fullin dulu biar bisa kuat sampai ke atas. Untuk kondisi jalan nih cukup padat merayap, rame ya. Tuh dari tadi tuh ada ambulan, ada pemadam lewat terus. Nah, sekarang kita cek untuk keadaan ULP Cipayung. Ada apa aja di sini guys? Let's go. Nah, ini gue lagi ngecas di yang AC tipe 2 di tiang listrik pakai konverter ya. Terus di sana itu ada AC tipe 2-nya 2 buah dan CCS2-nya juga 1 unit. Jadi ada 2 port, bisa 4 mobil di situ guys nih. Nah, untuk spekel motor ya ada di sebelah sana. Cuma saat ini lagi error, jadi satu tower mati. Semuanya sih di aplikasi soalnya tidak terbaca guys. Nah, ini kondisi ULP Cipayung. Ada gazebo, kalian bisa nunggu di sana atau di sini juga oke sih sambil nunggu-nunggu di bawah pohon. Ya, nah dari Jakarta atau dari Bogor kota mau ke Puncak ke atas sana. Jadi posisinya tuh arah atas tapi menyeberang atau arah pulang di sebelah kiri. Kayak gitu. Nah, tadi sebelum nyampe sini itu ada station charging juga sebelah kanan. Nanti pas pulang deh kita cek ya. Nah, ini untuk SPKLU mobil yang AC tipe 2.
Tuh ada 2 dipakai, satu buat Fox, satu buat mobil wuling. Lagi dipakai full ya. Terus di sini ada HVT charge. Dia tuh fast charging, tapi yang CCS 2 dia. DC ya, nggak bisa dipakai. Buat kita nggak bisa, converter pun nggak bisa. Nah ini dia nih. Ini yang spek roda 2-nya. Cuma saat ini lagi ada pemadaman, jadi dia belum bisa dipakai. Kalau bisa di sini 6 motor langsung berjejer. Ini untuk lounge-nya, tempat istirahat. Dia tuh model gazebo gitu. Ada minum gratis juga. Yang penting kalian bawa tumbler ya guys. Ini kondisinya. Oke, kita udah di LP Cipayung guys. Ada Nawal sama Hamzah di sini ngecas bareng kita ya Pak. Hati-hati di jalan ya. Dadah. Tos kita tos. Akhirnya setelah istirahat cukup lama, karena kita ngecas dari 11% ke 100%, kita lanjut lagi guys. Dan ajaibnya setelah kita ngecas itu jalanan kosong guys, sampai atas. Bener-bener kosong, kalian bisa lihat sendiri. Dan dari ULP Cipayung itu jalanan mulai menanjak, terus tanjak. Nah buat yang nanya tadi Nawal dan Hamzah itu siapa, itu teman baru kita ketemu di ULP Cipayung, ngecas bareng, kenalan, ngobrol-ngobrol sampai selesai bareng juga. Tapi kebetulan mereka jalan duluan. Oke lanjut. Nah ini tuh posisi lagi naik ya guys. Baterai masih aman dan BLDC pun masih aman, belum ada overheat. Akhirnya kita ketemu macet lagi di pasar Cisarua. Dan gak jauh setelah melewati pasar Cisarua yang macet ini, itu mulai lancar lagi. Tapi masalah datang lagi, kita overheat lagi dan memutuskan untuk melipir ke KFC. Sekalian makan siang di sini guys. Dan bisa dilihat satu-satunya motor listrik yang ada di sini adalah motor gue doang. Oke, kita makan dulu, pesan dulu sambil dinginin motor dan isi perut lagi. Setelah dirasa cukup dan perut sudah kenyang, kita lanjut lagi perjalanan. Ini ternyata nggak jauh dari KFC, kita udah tinggal dikit lagi guys. Nanjak melewati rest area Gunung Mas. Ini udah mulai hijau-hijau nih jalur puncaknya. Ini masih aman guys sampai ke atas. Nah, for your information nih, buat kalian yang mau touring ke puncak, jalan-jalan, naik motor, nih di setiap tikungan ini tuh banyak fotografer sekarang guys. Dan gue baru tahu karena udah lama nggak ke puncak. Itu tuh fotografernya bisa motoin kita. Per foto itu kalau nggak salah start dari 7.500. Untuk videonya juga bisa di video ini. Itu sekitar 10.000 aja. Nah kalian nego langsung di situ ya. Beda sama yang San Mori di Jakarta. Mereka kan langsung nyediain linknya, ada akun media sosialnya. Tapi kalau di sini kalian nego di tempat. Untuk hasilnya ya lumayan. Dan nggak terasa kita udah sampai di puncak pas guys. Akhirnya Fox 350 gue sampai. Di sini kita makan dulu dan habis itu lanjut turun ke bawah. Oke guys, akhirnya sampai juga di puncak pas nih. Kalau belakang ada puncak pas. Motor gue udah diparkir di dalam. Jadi kesimpulannya itu tuh tadi untuk overheat jangan ditanya deh. Udah berapa kali ya? Gak kehitung, tapi enjoy aja jalanannya gitu. Dari ULP Cipayung ke sini tuh sisa 78% lah. Kayaknya kalau balik masih bisa deh. Jadi kalau ditanya kira-kira Fox 350 sampai puncak bisa nggak bang? Bisa. Dimodif dan belum dipakein mineral oil, belum pakai kipas. Jadi motor gue masih Orion ya, belum pakai mineral oil, belum pakai kipas. Masih benar-benar bawaan pabrik. Ya tapi resikonya overheat. Overheatnya cukup sering. Tapi jalan pelan-pelan, lama-lama naik sih. Ini buktinya gue udah nyampe puncak pas. Jadi berangkat tadi dari PLN Cimanggis, terus mampir ke PLN UP3 Bogor, tapi sana rusak semua. Dan ternyata memang hari ini tuh ada pemadaman untuk SPKL roda 2. Terus dari situ kita lanjut ke ULP Cipayung ya, yang ada di Jalan Raya Puncak tadi. Itu cukup lama berhenti di situ karena habis banget sekitar 11% kalau nggak salah sisanya. Nah itu ke 100%
Habis itu jalan lagi, sempat macet di daerah Pasar Ciracas, Pasar Cipanas. Dari pasar naik lagi ke atas KFC, itu sempat overheat, makan dulu di situ, istirahat, makan. Nah dari KFC naik lagi sampai ke Kebun Teh. Setelah rest area Gunung Mas itu sempat overheat bentar, istirahat bentar, terus sampai sini aman, terkendali. Pas sampai sini sih overheat lagi, kayak gitu. Overheatnya cuma nyala aja sih ya, tapi masih bisa jalan. Jadi kesimpulannya ya bisa aja. Nah dari sini kita rencananya mau ke Gunung Mas, mau lihat SPKLU. Nanti ada nggak sih SPKLU sana? Kalau info dari security PLN Cipayung itu ada. Nanti kita cek aja ya, kira-kira bentuknya kayak gimana, apakah masih layak atau enggak. Terus dari situ kita akan turun. Jadi kalau arah pulang itu setelah ULP Cipayung nanti ada lagi satu lagi. Itu bisa buat ngecas lagi di situ. Kayaknya kalau kalian naik ke atas bisa ngecas dulu di situ sebelum ke puncak. Kalau nggak nyampe ke PLN Cipayung. Kayak gitu sih. Ikutin terus guys. Let's go. Nah itu motor gue di situ ya. Lagi rest dulu, kita makan dulu di sini sebelum ke rest area Gunung Mas. Oke, kita lanjut lagi perjalanan arah pulang ya guys. Kalian ngecek di Gunung Mas dan SPKLU yang setelah ULP Cipayung. Tadi tuh baterai sisa 70% kan. Nah di atas itu kita foto-foto, naik turun bolak-balik, jadi sisa 53% untuk turun ke bawah. Nah fun fact-nya, kita kan punya namanya regeneratif ya untuk Polytron Fox 350 ini. Dan ini tuh bener-bener bekerja guys, karena ini turunan terus. Ngegas gue juga dikit-dikit aja sambil ngerem-ngerem. Ternyata itu sempat ngisi 1% guys. Ini lumayan ya, ternyata regeneratif di motor gue juga masih berjalan mulus. Nah ini udah sampai di Gunung Mas. Setelah Gunung Mas ini kita masuk ke rest area Gunung Mas. Di sini gue mau ngecek apakah ada untuk SPKLU roda 2-nya. Dan untuk harga tiket masuk itu Rp3.000 flat ya guys. Ini gue udah sampai di rest area Gunung Mas puncak. Infonya yang gue lihat di PLN Mobile itu di sini ada, dan tadi ngobrol sama security PLN ULP Cipayung juga kalau di rest area Gunung Mas nih ada. Tapi ternyata saat ini tuh lagi ada maintenance. Harusnya itu di sini untuk SPKLU roda 2-nya. Jadi yang ada di rest area Gunung Mas ini sebelumnya ini cuma ada roda 2 aja. Info dari petugas di sini tadi gue tanya juga yang ada cuma roda 2 aja. Jadi colokan yang satu tower itu yang roda 2 tadinya ada di sini nih, cuma ada itu doang, untuk mobil nggak ada. Info security PLN Cipayung Bogor pun tadi juga infonya di sini tuh adanya yang SPKLU roda 2 aja. Bener sih, di map areanya juga tadi gue lihat di situ bener ada docking station namanya di balik mobil silver ini nih. Ini tuh ada papan informasi peta rest area Gunung Masnya. Nah dari info situ posisinya tuh ada di sini guys. Nah ini nih ada di sini ya. Tapi pas dilihat cek titik di sini tuh lagi ada proyek guys. Pas nanya lagi konfirmasi ke petugas ternyata bener lagi ada proyek. Jadi nggak bisa ngecas dulu untuk saat ini. Kayak gitu ya. Oke ya udah langsung aja kita langsung arah pulang aja guys. Sambil review SPKLU yang tadi kelewat, yang belum sempat kita review. Pantengin terus. Nah ini ada lagi charging station UPDL Bogor. Ini yang arah ke bawah Jakarta ya. Ini posisinya tuh setelah ULP Cipayung nih kalau dari atas. Kita akan coba masuk ke sana. Gimana? Let's go. Oke guys, kali ini gue udah sampai di PLN. Apa tadi namanya? Oke guys, gue udah sampai di PLN UPDL Bogor. Ini posisinya kalau dari atas ke bawah itu setelah ULP Cipayung. Di sini ada apa aja sih? Langsung kita lihat. Let's go. Ini dia area chargingnya ya, atau charging areanya untuk EV station. Dia tuh tersedia satu unit untuk roda 2. Bisa 6 motor sekaligus. Cuma karena saat ini lagi ada pemadaman, dia sebenarnya statusnya ready, tapi di aplikasinya tuh masih 0. Jadi kayak masih maintenance gitu. Jadi nggak bisa dipakai hari ini. Nah, akhirnya gue pakai yang AC tipe 2. Jadi cuma ada 2 di sini ya. Untuk motor 6 dan satu mobil AC tipe 2. Dan setelah gue lihat sekeliling, kayaknya itu bisa buat tempat nunggu deh. Nah,
Itu tuh kayak coffee shop gitu ya, tapi area tunggu, sitting area. Itu tempatnya tuh luas banget. Itu kayak wisma gitu. Mungkin ini adalah area pelatihan ya. Koreksi kalau gue salah. Kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Nah, gue akan ngecas sebentar di sini sebelum pulang. Ngecas posisi saat ini di 48%, palingnya sampai 70-an. Kita stop, arah pulang. Itu udah cukup, lebih dari cukup sampai rumah. Nah, ini gue lagi mau coba ke atas, tuh, ya. Ada apa sih di sini? Kita cek guys. Oke, ini bisa jadi ruang tunggu di sini guys, dan maksimal. Tapi di sini ada kuota maksimalnya, kapasitas 20 orang. Kalian bisa istirahat di sini sambil nunggu chargeran di sana. Nah, jadi dari sini kendaraan kalian masih bisa kelihatan kok, aman. Situ ya. Dan ada wifi-nya juga, nih. Oke, sepertinya sampai sini dulu untuk review SPKLU jalur Jalan Raya Bogor sampai puncak, sampai pulang lagi. Karena kayaknya udah semua. Kesimpulannya, kalau kalian dari Jakarta, checkpoint pertama, apalagi ujung Jakarta ya yang mau lewat Jalan Raya Bogor, checkpoint pertama itu ada di ULP Cimanggis. Dari situ kalian bisa ngisi. Nanti sampai ULP Cipayung kalian isi lagi juga bisa. Atau kalian mau bablas dari Jakarta mau langsung ke UP3 Bogor, itu juga bisa. Tapi kalau menurut gue mending terakhir ngecas tuh di ULP Cimanggis, karena bisa langsung 100 kan, dari situ 100 ke atas tuh aman, kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian turun ke bawah mau ngecas lagi, bisa di ULP Cimanggis lagi atau di sini nih, kayak gitu. Cuma di sini pilihannya AC tipe 2-nya cuma 1. Kalau di ULP Cimanggis tuh ada 3. Ya, yang AC 2, dia yang di bawah kanopinya ada 2, yang di tempat gue tadi ngecas itu ada 1, kayak gitu. Oke, jadi untuk motor sendiri, gue berapa kali overheat? Banyak, karena ini masih standar ting-ting, belum dimodif apa-apa, belum ada mineral oil yang gue bilang tadi, belum dikasih kipas juga, jadi masih gampang overheat yang kita tahu untuk Polytron Fox 350. Tapi overall sampai kok gitu. Kalau kalian mau lebih nyaman lagi, lebih aman lagi, bisa cari bengkel EV terdekat untuk tambah mineral oil kalau menurut gue ya. Tapi untuk masalah hangus atau enggak, garansi itu kembalikan masing-masing aja ya. Gue nggak tahu itu, mungkin bisa jadi hangus. Nah, tapi gue nggak tahu ya. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, di rest area Gunung Mas sebenarnya ada, tapi kayaknya hari ini tuh atau saat gue datang ini lagi ada maintenance, jadi itu ditutup, ada proyek di situ, jadi nggak bisa ngecas di situ. Oke, kalau ada pertanyaan lain bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video kayak gini, kalian boleh subscribe dan like ya. Ini video pertama gue di YouTube. Untuk video-video tentang SPKLU lain, hunting SPKLU per SPKLU, kalian bisa cek di TikTok gue, namanya sama @maskentus ya, S-nya 3, cek di TikTok. Untuk video selanjutnya, next kita kemana lagi guys?